Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga selalu sehat ya. Dan semangat belajar di rumah karena masih memang belum dibolehkan untuk masuk sekolah. Oke, alhamdulillah. Bertemu lagi dengan pelajaran IPS ya yang kemarin membahas tentang ekonomi maritim. Nah, ekonomi maritim itu apa sih? Adalah ekonomi maritim itu segala usaha dan aktivitas berkaitan dengan memproduksi, menghasilkan, memanfaatkan, dan menyebarluaskan potensi sumber daya alam ke lautan guna memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ekonomi agrikultur ya. Jadi masih di subbab ini upaya mengembangkan ekonomi maritim dan ekonomi agrikultur. Oke, silahkan disimak. Di buku paket ada di halaman 218. Oke, nah tujuan pembelajaran menganalisa model penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Oke, lanjut ya. Pengertiannya sendiri ada pengertian ekonomi agrikultur. Nah, agrikultur sendiri itu adalah mengelola tanah. Terus kalau agrikultur secara umum itu ada kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, serta mengelola lingkungan hidup. Lalu kalau ekonomi agrikultur adalah merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidup. Jadi kalau ekonomi agrikultur itu memberdayakan sektor pertanian, terus kalau ekonomi maritim itu memberdayakan sektor kelautan ya. Contohnya kalau ekonomi maritim kemarin apa? Kayak transportasi laut, usaha perkapalan, kayak gitu ya. Terus apa? Wisata bahari ya. Ya itu termasuk ekonomi maritim. Lalu kalau ekonomi agrikultur itu ada apa aja? Oke. Nah, kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati termasuk dalam agrikultur. Biasa dipahami orang sebagai ada kegiatannya budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak. Nah, itu termasuk dalam ekonomi agrikultur. Nah, agrikultur juga dapat berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan seperti pembuatan keju, tempe, sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Nah, itu termasuk dalam ekonomi agrikultur. Ternak itu berarti termasuk ekonomi agrikultur ya, karena memanfaatkan lahannya untuk beternak kayak gitu. Dan sumber daya hewani tadi, sumber daya hayati. Nah, makanya kenapa beternak itu termasuk agrikultur, karena ya tadi memanfaatkan sumber daya hayati, memanfaatkan tanahnya untuk usaha gitu. Lalu upaya peningkatan perekonomian sebaiknya diusahakan dengan peningkatan di berbagai sektor. Salah satunya yaitu dari sektor agrikultur atau pertanian. Nah tadi ya, peningkatan perekonomian itu karena ada tanah yang kosong, yaitu kurang dimanfaatkan. Nah itu makanya dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi. Nah salah satunya adalah di sektor agrikultur atau pertanian. Terus mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, sektor penghasil pangan harus diusahakan agar dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Dukungan pemerintah dalam pengembangan agrikultur antara lain berupa pemberian subsidi pupuk serta benih. Hal ini dimaksudkan agar faktor produksi dapat ditekan sehingga harga jual produk dapat bersaing namun terjangkau. Selain itu, pemerintah juga mengawasi harga-harga produk pertanian dengan tujuan untuk melindungi petani apabila harga barang terlalu rendah. Nah, jadi misalnya musim cabai ya. Nah, musim cabai itu kan berarti cabainya melimpah. Nah, supaya karena melimpah barang ya, maka harga di pasaran seringkali juga terlalu rendah dan kasihan petani-petaninya karena misal musim ya setahun sekali kayak gitu. Nah, nanti udah nunggu lama setahun ternyata harga di pasaran terlalu rendah. Nah, di sini adalah ada peran pemerintah untuk menaikkan, ada standar harga tertentu untuk melindungi para petani kayak gitu.
Oke, lanjut. Nah, potensi agrikultur di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis memiliki potensi pertanian yang sangat baik. Salah satu produk pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran. Banyak ya di sini penghasilan ini buah-buahan dan sayuran di Indonesia. Misalnya saja kalau di Jawa Tengah itu ada di Wonosobo, itu karena didukung udaranya sejuk, itu banyak sekali sayuran yang tumbuh di sana, kentang kayak gitu, kubis, kol kayak gitu. Di sini juga ada di daerah Selo, Boyolali itu ya, agak pegunungan, Karanganyar kayak gitu, penghasil buah-buah dan sayur-sayuran karena didukung oleh cuacanya kayak gitu. Produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati. Nah, rempah-rempah juga banyak sekali ditemukan di Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang banyak untuk pertanian. Di sektor pertanian, Indonesia memiliki beragam jenis tanaman. Hal ini didukung kondisi iklim tropis. Di bidang tanaman pangan, Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan varietas lainnya. Ada produk unggulan di Indonesia ya, yaitu tadi padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, termasuk produk unggulan di Indonesia. Lanjut. Nah, peran agrikultur di Indonesia. Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian dalam perekonomian Indonesia adalah sebagai petani. Jadi besar juga ya yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Nah, petani atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini merupakan sektor penting untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Selain itu, agrikultur juga berperan sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Jadi lumayan suplai dari perekonomian agrikultur ini untuk menyumbangkan perekonomiannya menjadi penghasilan negara. Sumber devisa tadi ya, yang devisa tadi bisa diekspor soalnya. Oke, lanjut. Nah, pembangunan agrikultur atau pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyedia pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Oke, karena banyak sekali masyarakat Indonesia yang bergantung dengan sektor pertanian ini ya. Di pedesaan juga banyak yang menjadi petani kayak gitu. Terus potensi pertanian Indonesia besar. Namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar petani kita masih banyak yang tergolong miskin. Memang ya sih saya dipandang masih sebelah mata gitu ya petani ya. Juga di era ini juga banyak juga yang masyarakat yang kurang berminat untuk mengelola pertanian kayak gitu. Lanjut. Nah, ini ada hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Pengembangan di bidang agrikultur di Indonesia mempunyai beberapa hambatan, antara lain sebagai berikut. 1. Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil, adanya modal yang terbatas. Terus, penggunaan teknologi masih sederhana, sangat dipengaruhi musim, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga, akses terhadap kredit teknologi dan pasar rendah. Maksudnya masih sulit gitu ya, kalau kredit itu kan biasanya juga nggak langsung cair gitu ya, misal untuk modal kayak gitu. Terus teknologi juga masih rendah. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Nah, ini misalnya juga di Klaten sendiri ada ya yang di daerah terminal itu dulunya itu banyak sawah, sekarang banyak terjadi pembangunan perumahan. Nah, itu termasuk dalam alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Terus kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Oke, itu termasuk hambatannya ada 9 itu ya. Lanjut. Nah, strategi pengembangan agrikultur. Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia antara lain yang pertama ada eco farming. Nah, eco farming adalah peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah Indonesia. Kearifan lokal itu berarti ya ramah lingkungan kayak gitu. Contoh, limbah peternakan digunakan sebagai pupuk organik. Jadi udah jadi limbah dimanfaatkan lagi menjadi pupuk organik. Nah, pupuk organik itu kan dia kan ramah lingkungan ya, enggak menyebabkan limbah lagi kayak gitu.
nggak harus diolah lagi. Itu oke. Lanjut, yang kedua ada distribusi pupuk secara merata. Strategi yang kedua ini berupa distribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamnya per hektar selama 1 tahun. Dengan cara ini, pemerintah akan dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. Yang ketiga ada perbaikan irigasi aliran air ya. Pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Terus, strategi lain yang dapat dilakukan di sektor agrikultur atau pertanian adalah melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian, serta pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Mutu sumber daya manusia yang mampu memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya perlu ditingkatkan. Terus strategi selanjutnya adalah mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia. Seperti jalan, pelabuhan, listrik adalah sarana utama dapat mempercepat pertumbuhan di sektor ini, maksudnya di sektor perekonomian agrikultur ini ya. Nah, saran tersebut akan mempermudah distribusi hasil panen serta distribusi faktor produksi bagi petani. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Dan Ustazah akan share juga versi PDF-nya biar bisa dibaca kalian kalau kurang jelas di videonya. Itu, dan silahkan dikerjakan tugasnya yang di Google Form. Oke, terima kasih, dan minggu depan kita insya Allah akan belajar tentang redistribusi, yaitu pendapatan yang didistribusikan lagi kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.